Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cuan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi count pada Excel. Nah, fungsi count ini apa? Fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah sel berupa angka pada range tertentu. Nah, fungsinya itu dia dalam bentuk count, buka kurung, value 1, value 2, dan seterusnya. Nah, misalkan kita memiliki data seperti ini, kita akan menghitung berapa jumlah sel yang terisi. Maka kita bisa tuliskan sama dengan count. Kemudian ini kita tinggal blok aja ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kemudian maka kita akan mengetahui bahwa jumlah sel yang terisi mulai dari M3 ini sampai dengan M22 ini sebanyak 20 data. Nah, misalnya kita tarik ke sebelah kanan, maka kita akan lihat bahwa ternyata untuk variabel yang berupa teks atau string ini tidak terdeteksi. Sedangkan kalau yang berupa angka atau numerik ini akan terdeteksi. Selanjutnya, nah kita masuk ke count A. Nah, ini fungsi count A ini untuk apa? Fungsi count A ini digunakan untuk menghitung jumlah sel berisi angka maupun teks pada range tertentu. Fungsinya itu mirip dengan fungsi count sebelumnya, yaitu count A buka kurung value 1, value 2, dan seterusnya. Misalnya ini kita hitung berapa jumlah sel yang terisi sama dengan count A. Kemudian kita blok dari atas sampai bawah, dan tutup kurung, enter. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah kolom yang terisi itu ada sebanyak 15. Nah, kemudian saya tarik ke sebelah kanan. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata dengan menggunakan fungsi count A ini kita tidak hanya bisa menghitung jumlah sel berupa teks aja, tapi numerik juga seperti itu. Jadi ini alternatif jika teman-teman datanya itu berupa teks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang COUNTIF. Nah, COUNTIF ini apa? COUNTIF ini digunakan untuk menghitung jumlah sel pada range tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi kalau fungsi count dan count A itu hanya menghitung jumlah selnya saja yang terisi. Tapi kalau COUNTIF ini ada range yang bisa digunakan. Misalnya contoh, misalnya kita akan menghitung berapa jumlah sel yang kosong, misalnya di sini di nama siswa. Kita bisa menggunakan sama dengan COUNTIF. Ini ada di bawah. Kemudian saya blok. Saya blok. Kemudian di sini titik koma. Nah, kriterianya apa? Karena kita mau cari yang kosong, di sini kita kutip atas aja 2. Kemudian enter, tutup kurung, dan enter. Jadi ketahuan bahwa ternyata jumlah yang kosong itu ada sebanyak 5. Nah, selanjutnya misalnya kita akan menghitung dari kehadiran siswa ini berapa jumlah kehadiran yang itu di atas 70, berapa siswa yang kehadirannya di atas 70. Maka kita bisa menuliskan sama dengan COUNTIF. Kemudian ini kita blok aja. Nah, selanjutnya di sini titik koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah semua siswa yang kehadirannya di atas 70. Di sini artinya lebih besar daripada 70, kemudian kutip atas lagi. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dari sini ketahuan bahwa ternyata siswa yang kehadirannya di atas 70 itu ada 13. Nah, sama juga seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau cari misalnya berapa sih jumlah jenis kelamin perempuan misalnya. Nah, jadi kita bisa sama seperti yang tadi, sama dengan COUNTIF. Belum muncul COUNTIF. Kemudian ini saya blok sampai bawah, kemudian titik koma, kemudian di sini kutip atas.
yang menandakan perempuan, kemudian tutup. Oke. Nah, ternyata ada 8. Oke. Begitu seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya sekarang kita ingin mengambil jumlah sel tapi dalam satu kolom yang sama. Nah, misalnya seperti ini, di jenis kelamin ini, kita mau mengetahui bahwa berapa jumlah laki-laki ditambah dengan berapa jumlah perempuan yang terisi selnya yang di sini. Maka kita bisa menggunakan fungsi count ini, tapi dengan sedikit penambahan. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan count if, oke, count if, kemudian ini kita blok sampai bawah, kemudian titik koma. Di sini misalnya saya cari dulu yang laki-laki, oke, cari laki-laki. Nah, 2 kriteria atau lebih, tapi yang kita hitung adalah dalam satu kolom. Caranya adalah kita tinggal tambahkan tanda tambah, oke, tanda tambah, kemudian sama kayak tadi, count if ini. Nah, kemudian kita blok lagi kembali, kemudian titik koma, kutip atas P, kemudian titik kutip atas lagi, oke, dan selanjutnya kita tinggal tutup kurung, oke, enter. Nah, ternyata jumlah laki-laki dan perempuan itu ada 18. Jadi kalau misalnya kesulitan menggunakan mau menghitung jumlah sel tapi dalam beberapa kriteria, itu kita bisa menggunakan count if tapi ditambahkan gitu, maka akan menjumlahkan semua kriteria yang kita inginkan. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah count ifs. Selanjutnya adalah count ifs. Nah, count if ini digunakan untuk menghitung jumlah sel pada range tertentu berdasarkan kriteria tertentu pada lebih dari satu kriteria. Jadi, kita bisa menghitung lebih dari satu kriteria, tapi kolomnya harus berbeda. Oke, jadi ini sebenarnya bisa saja sebagai alternatif seperti sebelumnya, tapi kalau menggunakan count ifs ini, kolom yang dicari atau range-nya itu harus berbeda. Nah, misalkan seperti ini, kita punya data siswa di mana ada nama siswa, kehadiran, jenis kelamin, sampai nilai mata pelajarannya. Kemudian di sini ada nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya ini adalah nilai rata-rata ketiga mata pelajarannya. Nah, ada keterangan lulus, tidak lulus. Nah, keterangan lulus, tidak lulus ini, jika dia lulus, kriterianya minimal jumlah nilai rata-ratanya itu di atas 70. Sedangkan untuk kehadirannya lebih besar atau sama dengan 80. Jadi kalau kita mau menghitung berapa jumlah laki-laki yang lulus, misalnya, kita bisa menggunakan fungsi count if ini. Di sini sama dengan count ifs, oke. Nah, kemudian di sini kita kita blok dulu ini yang lagi jenis kelamin, kita blok dulu. Kemudian di sini kita kasih titik koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya laki-laki. Jadi di sini L kita blok lagi titik koma dulu. Kita blok lagi ini kelulusan. Kemudian titik koma lagi, kita kasih kutip atas lulus, oke. Kemudian tutup kurung dan enter. Ternyata jumlah laki-laki yang lulus itu ada sebanyak 4. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.